Halo nakama, selamat datang di channel Animeop. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1072 sudah dapat dipastikan akan rilis pada minggu ini dengan beredarnya spoiler One Piece chapter 1072 yang diberikan oleh Redon. Nah, menurut Redon, chapter kali ini banyak memberikan informasi baru yang bisa menjadi sebuah petunjuk akan seperti apa alur cerita One Piece ke depannya. Dan salah satu informasi tersebut adalah mengenai cara kerja buah iblis Nikyu Nikyu no Mi yang dimiliki oleh Bartolomeo Kuma yang diungkap oleh Dr. Vegapunk. Bukan hanya itu saja, fakta yang cukup mengejutkan akhirnya terungkap di chapter 1072, yaitu Stacy ternyata adalah kloningan dari salah satu mantan anggota bajak laut Rock di Sebek. Ya, tentu saja ini akan berhubungan dengan informasi di chapter sebelumnya yang mengatakan jika Stacy mengetahui seluk-beluk Pulau Egghead, artinya ada kemungkinan besar Stacy akan memiliki peran penting di Arc Egghead kali ini. Selain itu, di chapter ini juga memperlihatkan kelanjutan pertarungan Zoro versus Kaku. Ya, seperti yang sudah Mimin prediksikan di video sebelumnya, bahwa chapter 1072 akan memperlihatkan bentuk awak kening Zoan jerapah milik Kaku. Tentu saja, ini akan membuat pertarungan mereka berdua berjalan sangat seru. Karena seperti yang kita tahu, Zoro yang sudah mendapatkan peningkatan kekuatan akan sangat sulit untuk dikalahkan jika Kaku tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Nah, lalu apakah kali ini Kaku benar-benar mampu mengalahkan Zoro dengan kekuatan awak keningnya ini? Dan apakah Dr. Vegapunk akan menjelaskan mengenai alasan kenapa pihak pemerintah dunia sangat tertarik kepada Bartolomeo Kuma untuk dijadikan objek penelitian? Sekaligus bagaimana bisa Dr. Vegapunk memiliki hubungan dengan salah satu mantan anggota bajak laut Rock di Sebek? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler One Piece chapter 1072. One Piece chapter 1072 kali ini mendapatkan judul The Wake of Memory. Artinya kurang lebih beban pikiran. Belum diketahui pasti sebenarnya judul chapter kali ini mengacu kemana, namun ada kemungkinan besar ini akan berkaitan dengan alasan kenapa Bartolomeo Kuma mau dijadikan objek penelitian dari pihak pemerintah dunia. Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan sebuah cover story yang melanjutkan kisah petualangan keluarga Germa Double Six yang sudah memasuki volume ke-29. Nah, di cover story kali ini kita akan melihat Queen, Vince Judge, dan juga Kaisar Clone sedang membuat suatu senjata. Namun sayangnya belum diketahui senjata apa yang sedang mereka buat. Lalu masuk pada inti cerita, poin pertama yang akan kita dapatkan pada bocoran spoiler kali ini adalah diperlihatkannya sebuah flashback yang berhubungan dengan Dr. Vegapunk dan juga Bartolomeo Kuma. Ya, lebih tepatnya ketika Dr. Vegapunk sedang meneliti tubuh Bartolomeo Kuma. Ketika itu, ada sebuah momen di mana Dr. Vegapunk cukup terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Bartolomeo Kuma sangat spesial. Nah, di sini Dr. Vegapunk menjelaskan cara kerja kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi yang ternyata mampu mengubah benda tak berwujud menjadi benda nyata. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Bartolomeo Kuma ketika Arc Stealer Bug, di mana Kuma mampu mengubah penderitaan dan rasa sakit yang dialami oleh Luffy menjadi sebuah benda nyata yang mampu dirasakan oleh orang lain. Kemudian di poin berikutnya, akhirnya pertarungan Zoro versus Awakening Kaku telah dimulai. Ya, Kaku yang sebelumnya cukup terkejut jika lawannya akan dihadapi adalah Zoro. Sekaligus bagaimana Kaku bisa merasakan bahwa Zoro sudah semakin bertambah kuat. Akhirnya Kaku pun langsung menggunakan mode awakeningnya untuk melawan Zoro. Ya, jelas Kaku yang pernah dikalahkan oleh Zoro saat di Arch Ennis Lobby tidak mau mengulangi kekalahannya tersebut untuk yang kedua kalinya. Dengan mode awakeningnya, Kaku pun langsung menyerang Zoro secara membabi buta. Nah, mode awakening Kaku ini bukan hanya meningkatkan power serangannya saja, tetapi selain itu kita juga bisa melihat bagaimana kekuatan awakening Zoan milik Kaku ini bisa membuatnya mampu bergerak dengan sangat cepat. Di sisi lain, Zoro yang sudah mendapatkan peningkatan kekuatan mampu menghindari dan menangkis serangan Kaku tersebut dengan sangat mudah. Artinya, kekuatan awakening Kaku ini masih berada di bawah level Zoro. Ya, meskipun Kaku menjadi salah satu anggota CP0 yang sudah memakai topeng,
Dimana seperti yang dijelaskan pada One Piece 4 Billion, bahwa anggota CP0 yang memakai topeng berada di level yang berbeda, di mana Rockluchi dan Kaku memang sudah bertambah kuat hingga mampu mengeluarkan mode awakeningnya. Tetapi menurut Redon di chapter kali ini, Zoro berhasil mengalahkan Kaku. Belum diketahui pasti teknik apa yang digunakan oleh Zoro untuk mengalahkan awakening Zoan jerapah milik Kaku. Namun yang jelas ada kemungkinan besar, Zoro bisa saja menggunakan Hosoku Haki-nya yang berperan penting bagaimana pada akhirnya Zoro berhasil mengalahkan Kaku. Setelah itu di poin berikutnya, mengungkap fakta yang cukup mengejutkan mengenai identitas asli dari Stacy yang ternyata dia bukanlah manusia asli, melainkan sebuah kloningan dari mantan anggota bajak laut Rock di Sebek. Nah, tentunya ini sangat menarik karena seperti yang kita tahu, bajak laut Rock di Sebek adalah bajak laut legenda yang sangat ditakuti. Dan seperti yang kalian tahu, mantan anggota bajak laut Rock di Sebek rata-rata memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan 3 dari mereka merupakan mantan kaisar lautan atau Yonko. Tetapi sayangnya di chapter kali ini belum dijelaskan secara detail siapa anggota bajak laut Rock yang dimaksud. Banyak dari para fan One Piece yang meyakini jika Stacy adalah kloningan dari Miss Bakin ketika dia masih muda dulu. Sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa Miss Bakin bisa memiliki hubungan dengan Shirohige yang memang merupakan mantan anggota bajak laut Rock di Sebek. Selain itu bisa jadi konflik di antara mereka berdua lah yang pada akhirnya membuat Miss Bakin meninggalkan bajak laut Rocks dan bergabung dengan organisasi ilmuwan Mets. Karena seperti yang kita tahu, pada cover story manga One Piece chapter 1070, kita bisa melihat sosok wanita yang identitasnya masih menjadi misteri. Tetapi perlu diingat ya bosku, sosok Stacy yang merupakan Miss Bakin belum dikonfirmasi resmi oleh Oda Sensei. Bisa saja ini Big Mom bukan? Jadi kita tunggu saja kejutan yang sebenarnya dari Oda Sensei mengenai identitas anggota bajak laut Rocks yang dikloning menjadi Stacy. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1072. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Apakah Stacy merupakan kloningan dari Miss Bakin? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada tambahan lagi, akan mimin update di video berikutnya. And see you next time.